warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas perbankan syariah 5B akan menjelaskan mengenai pengenalan aplikasi sistem keuangan syariah. Sebelum kami menjelaskan terkait materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Niken Putri Wijayanti, NIM 195231002. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferizal Reza Farozi, NIM 195231003. Saya Nur Melisa Nasution dengan NIM 195231005. Perkenalkan, nama saya Bella Aprilia, NIM 195231057. Saya Arta Fetaris Novelicia Melati, NIM 195231058. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubis Samraita, NIM 195231060. Penggunaan komputer pada lembaga keuangan. Penggunaan komputer sebagai alat bantu operasional lembaga keuangan menjadi mutlak dan memberikan kontribusi yang besar dalam efisiensi usaha. Jika pada zaman dahulu beberapa proses bisnis harus dilakukan oleh beberapa orang atau berkelompok, dengan adanya komputer, sebuah proses bisa dilaksanakan oleh satu orang dengan bantuan komputer. Untuk bisa mendapatkan manfaat yang besar dari perkembangan komputer, maka dibutuhkan sumber daya yang terampil. Untuk mendukung kebutuhan tenaga yang terampil, dibutuhkan pengetahuan yang memadai tentang operasional komputer. Pengetahuan tentang komputer juga akan mendukung kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu bangsa. Pada video kali ini akan dibahas bagaimana mengaplikasikan komputer dalam lingkup lembaga keuangan KJKS BMT Ahmad Dahlan, yang tentu saja menjadi aspek yang sangat penting di era zaman sekarang ini. Mengapa harus menggunakan aplikasi sistem keuangan syariah atau yang biasa disebut dengan SIKESYA? Karena pada aplikasi sistem keuangan syariah merupakan aplikasi yang dibuat dan digunakan secara khusus oleh lembaga keuangan syariah dalam ruang lingkup koperasi jasa keuangan syariah atau yang biasa disebut dengan Baitul Mal wa Tamwil. Sehingga aplikasi ini memiliki kelebihan sendiri daripada aplikasi sejenis lainnya dalam hal kemudahan dan kesesuaian dengan praktik-praktik di lembaga keuangan syariah. Di dalam aplikasi sistem keuangan syariah ini dibagi menjadi beberapa bagian yang disesuaikan dengan pembagian job dan wewenang dalam lembaga keuangan syariah. Ini merupakan ikon aplikasi SIKESYA atau sistem keuangan syariah yang digunakan untuk kegiatan operasional keuangan dari BMT Ahmad Dahlan. Pada ikon SIKESYA tersebut selanjutnya dapat dilakukan double klik dan akan terlihat tampilan untuk mengisi nama dan password. Setelah itu, kita dapat mengisi dengan nama admin 1 dan password admin 1. Selanjutnya akan langsung masuk ke aplikasi SIKESYA ini. Pada aplikasi SIKESYA ada beberapa bagian yang dapat digunakan, antara lainnya yaitu file, kasir, accounting, manajemen, database, display, backup, dan help. Yang pertama terdapat file yang terdiri dari login dan exit, di mana login untuk masuk ke aplikasi sistem keuangan syariah dan exit untuk keluar dari aplikasi sistem keuangan syariah atau SIKESYA ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu kasir yang biasanya terdapat pada BMT. Kasir merupakan cloud untuk membantu proses transaksi. Di dalam menu kasir terdapat 8 fitur, yaitu yang pertama adalah fitur transaksi tabungan. Di dalam transaksi tabungan sendiri terdapat 3 menu, yaitu yang pertama menu setor tunai digunakan untuk ketika nasabah ingin menyetorkan tabungan. Yang kedua, tarik tunai digunakan ketika nasabah ingin tarik tunai uangnya. Yang ketiga adalah overbooking simpanan yang biasanya digunakan untuk menghimpun dana masyarakat. Yang kedua adalah fitur transaksi angsuran, digunakan untuk membayar angsuran tabungan yang berupa giro dan deposito. Yang ketiga adalah transaksi simpanan berjangka, digunakan untuk simpanan pihak ketiga yang hanya bisa dilakukan penarikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian pihak ketiga dan pihak bank. Yang keempat adalah fitur transaksi kas besar, untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas.
Yang kelima adalah transaksi kas lainnya digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan. Yang keenam adalah fitur transaksi kolektif. Transaksi yang digunakan untuk mengumpulkan semua transaksi menjadi satu dalam data tersebut. Yang ketujuh adalah fitur display yang terdiri dari mutasi kasir, buku simpanan, dan kartu angsuran. Yang kedelapan adalah angsuran PPOB. Dan slide selanjutnya merupakan contoh dari tampilan Cikesia pada menu kasir dan fitur-fiturnya. Untuk menu selanjutnya yaitu bagian accounting. Di dalam menu accounting terdapat 8 fitur di dalamnya. Di antaranya yaitu seperti jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, jurnal pencairan pembiayaan, jurnal pencairan simpan pinjam berjangka, jurnal umum, koreksi transaksi, display, dan yang terakhir yaitu update data. Untuk menu yang pertama yaitu jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk ini digunakan untuk mencatat kas yang masuk. Menu yang kedua yaitu jurnal kas keluar, yang digunakan untuk mencatat kas yang keluar. Menu yang ketiga yaitu jurnal pencairan pembiayaan, yang digunakan untuk pencairan pembiayaan nasabah. Menu yang keempat yaitu jurnal pencairan simpan pinjam berjangka, yang digunakan untuk pencairan simpan pinjam berjangka pada nasabah. Menu yang kelima yaitu jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat semua transaksi nasabah. Menu selanjutnya yaitu koreksi transaksi, yaitu digunakan untuk membantu mengetahui transaksi yang sudah dilakukan nasabah. Menu selanjutnya yaitu display. Untuk menu display itu sendiri, terdapat beberapa menu lain yang ada di dalamnya. Di antaranya yaitu seperti buku besar, mutasi perkiraan, rincian aktiva, rincian pasiva, rincian pendapatan, rincian biaya, arus kas bulanan, print biliar deposito, display transaksi, laporan keuangan perbandingan bulanan, laporan keuangan pertumbuhan, laporan keuangan perbandingan triwulan, laporan keuangan perbandingan tahunan, rekapitulasi rekening, dan yang terakhir yaitu rincian laba rugi. Dan untuk menu yang ke-8 atau menu yang terakhir yaitu ada update data, yang digunakan untuk mengupdate data. Saya akan menjelaskan tentang manajemen, yaitu sistem yang diberikan untuk melakukan pengaturan atau setting pada software untuk parameter-parameter yang dibutuhkan dalam software Cikesia. Berisikan yang pertama itu ada opening system. Opening system berisi tentang pengisian tanggal untuk melakukan opening. Yang kedua yaitu display konsolidasi yang berisi menu-menu seperti buku besar, neraca, aktiva, pasiva, pendapatan konsolidasi, biaya konsolidasi, rincian rugi laba konsolidasi, dan juga rincian neraca konsolidasi. Yang ketiga ada perkiraan. Perkiraan ini berisikan perkiraan yang terdapat perkiraan 1, perkiraan 2, dan terdapat perkiraan 3. Yang keempat ada produk simpanan yang berfungsi untuk sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan produk tabungan. Yang selanjutnya adalah produk simpanan berjangka, berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan produk deposito. Jadi yang produk simpanan tadi cuman produk tabungan, sedangkan produk simpanan berjangka itu ada untuk produk deposito. Selanjutnya ada produk pembiayaan yang berfungsi untuk sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan produk tabungan. Selanjutnya ada daftar jurnal bulanan, yaitu berisi tentang jurnal dengan bulanan. Terus marketing, sarana untuk membentuk parameter yang berhubungan dengan petugas yang menjabat sebagai account office. Selanjutnya ada wilayah pasar, berfungsi untuk mengubah parameter yang berhubungan dengan wilayah pemasaran lembaga yang bersangkutan. Lalu ada tabel koneksi sistem, yaitu berisi tentang informasi koneksi cabang dari aplikasi Cikesia. Selanjutnya ada user management,
berfungsi untuk mengatur atau mengelompokkan dan mencabut kewenangan akun-akun. Selanjutnya ada restore data backup, berfungsi untuk memulihkan data dan untuk pencegahan terjadinya kerusakan atau hilangnya data. Selanjutnya ada tabel pembagi hasil, yaitu berfungsi untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan komponen pembagi dalam perhitungan hasil simpanan. Selanjutnya ada tabel pendapatan dibagi, berfungsi guna sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan komponen pendapatan yang nantinya akan dibagikan sebagai hasil simpanan. Selanjutnya ada otoritas, yaitu terdapat beberapa proses seperti transfer basil atau bagi hasil, transfer basil DAP, tutup buku bulanan, dan tutup buku tahunan. Selanjutnya ada perhitungan bagi hasil, menu yang digunakan untuk perhitungan bagi hasil. Lalu ada transfer bagi hasil, yaitu berisi dua transfer yang dapat dipilih, yaitu transfer bagi hasil TAP dan transfer bagi hasil DAP. DAP atau DAP. Selanjutnya ada tutup buku, berisi pengisian tanggal saat dilakukannya tutup buku. Lalu ada konsolidasi, berisi dua menu pilihan yang dapat dipilih, yaitu konsolidasi manual lengkap dengan database dan konsolidasi tanpa database. Selanjutnya ada SHU, yaitu menu perhitungan sisa hasil usaha yang dilakukan. Materi selanjutnya yaitu database. Database merupakan data atau berkas dari pengguna yang berisikan A. Anggota atau calon, berisikan tentang biodata nasabah BMT Ahmad Dahlan. B. Simpanan, berisi tentang simpanan keuangan tetap nasabah BMT Ahmad Dahlan. C. Simpanan berjangka, berisi tentang simpanan keuangan berjangka dari nasabah BMT Ahmad Dahlan. D. Pembiayaan, berisi tentang kegiatan pembiayaan yang sedang dilakukan atau sudah dilakukan oleh nasabah BMT Ahmad Dahlan. Yang kedua, display. Display merupakan tata kelola produk. Di dalam menu display ada 5 fitur di dalamnya, yaitu A. Display rekening, berisi tentang tata kelola rekening nasabah BMT Ahmad Dahlan. B. Cari data, berisi tentang pengelompokan data nasabah BMT Ahmad Dahlan. C. Display simpanan, terdiri dari mutasi berekening, simpanan berproduk, simpanan per MKT, daftar basil atau zakat atau ATM atau BPH, daftar blok simpanan, daftar pembukaan rekening, dan cari data. D. Display simpanan berjangka, terdiri dari mutasi berekening, simpanan berjangka per MKT, daftar pembukaan rekening, daftar basil atau zakat atau ATM atau BPH, daftar deposito jatuh tempo, dan daftar deposito jatuh tempo basil. Yang E. Display pembiayaan, terdiri dari riwayat pembiayaan, mutasi rekening pembiayaan, pembiayaan berproduk, pembiayaan per MKT, pembiayaan baru, display pembiayaan, display pembiayaan atau MKT, display piutang angsuran kurang target angsuran, daftar angsuran, laporan kolektibilitas, cari data, dan PIN akad. Yang ketiga, backup. Backup merupakan salinan. Di dalam menu backup ada 2 fitur di dalamnya, yaitu A. Backup data, berisi tentang salinan data nasabah BMT Ahmad Dahlan yang ada di dalam aplikasi Sigesa. B. Ganti password, untuk mengganti password. Yang terakhir, help. Jika ada masalah dalam aplikasi, maka menu ini bisa digunakan sebagai acuan. Dalam menu help ada 3 fitur di dalamnya, yaitu A. About, tentang aplikasi Sigesa. B. Aktivitasi konversi, berisi tentang kapan konversi dibentuk dan diaktifkan. C. Aktivasi sistem, berisi tentang kapan lembaga sistem Sigesa dibentuk dan diaktifkan.